mau mempelajari ilmu tasawuf, Pak, itu nggak sembarangan ngomong pun. Betul-betul dijaga. Orang yang belajar ilmu tasawuf nggak sembarangan main ketik itu daun tanpa ada hajat, kemudian dibuang. Itu kajian dengan akhlak yang ada. Orang tasawuf itu, Pak, minum saja, Pak, itu nggak bisa pakai tangan kiri karena memang nggak boleh. Satu, dia harus jongkok kalau nggak ada tempat duduk. Dan cara minumnya pun begitu minum ucapin bismillah, selesai alhamdulillah. Caranya dengan 3 tegukan, itu tasawuf mengajarkan, syariat mengajarkan begitu sampai betul-betul detail. Dia bahkan ada yang belajar ilmu tasawuf yang memang kadang ada juga yang menyimpang. Apa yang menyimpang? Sampai kemudian dia karena dia tidak siap dengan dunia berikut godaan yang membuat dia jauh dengan Allah, ada yang kemudian dia saking sakleknya, dia kemudian memisahkan diri di dunia ramai, namanya ujlah. Dia tinggal di hutan sendiri. Itu belajar ilmu tasawuf. Makanya harus hati-hati juga. Ini harus ada gurunya. Baru kemudian ada pilihan, namanya varian, macam. Makanya ada yang namanya mazhab. Mazhab itu ada orang yang kemudian begini, saya nggak perlu bermazhab. Saya perlu langsung kepada Rasulullah, itu benar. Tapi kalau memang Anda hidupnya zaman Nabi, betul nggak? Kita ini bukan hidup pada zaman Nabi, sudah 1500 tahun, yang sangat mungkin secara logika ajarannya itu bisa akan menyimpang. Dan memang betul sudah banyak yang menyimpang. Makanya kenapa? Kata Rasulullah, taraktu fikum amroini. Taraktu fikum amroini, ya, lantadilu intama saktum bihima. Aku tinggalkan, aku wariskan 2 warisan. Ketika warisan ini Anda pegang teguh dengan sebaik mungkin, Anda akan selamat. Apa warisan itu? Satu adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Dari mana kita ini tahu bahwa Al-Quran itu dari Rasulullah? Dari mana? Rasulullah mewariskan selain 2 itu. Apa yang diwariskan? Dan 2 warisan ini kepada siapa diwariskan? Kepada ulama. Makanya ulama disebut warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kalau kita nih gak dekat sama ulama, tahu nabi dari mana? Orang kan bilang, oh saya nggak mau ngikutin mazhab, saya maunya langsung kepada Nabi. Jauh amat orang. Jangan-jangan dia reinkarnasi. Orang yang hidup di zaman Nabi muncul lagi di zaman saat ini. Kita nggak bisa tahu tentang Rasulullah kalau nggak belajar sama ulama. Dan ulama yang bisa dipercaya siapa? Ada ulama mazhab. Kita nih ulama mazhab aja nggak hidup pada zamannya. Dari mana? Maka dalam menuntut ilmu itu ada syarat tentang mutawatir. Ya, mutawatir itu adalah tentang strukturnya. Ini belajar ini, misalnya Bapak mendengar ke saya. Mendengar ke saya itu saya dari siapa? Gurunya. Gurunya guru saya dari mana? Harus terus, Pak. Terus, itu namanya mutawatir, turun temurun secara baik dan benar. Itu turun temurun, mutawatir. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih, belajar yang namanya mazhab itu juga hal yang perlu dan penting kok. Nah, benar kalian. Alhamdulillah, makanya anak saya lulus dari pesantren, keterima di UIN, itu ngambil jurusannya perbandingan mazhab. Ya, baru terima gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mazhab itu punya ini namanya masing-masing perbedaan, tapi bukan hal yang bersifat sangat pokok. Ya, hanya cabang-cabangnya saja.
Mazhab itu memang kadang kita nggak boleh Pak pindah-pindah, mana yang cari paling enak kita ikutin. Nah, gitu kan. Contoh misalnya kayak gini, Pak Imam Syafi'i mengatakan terkait dengan aula mastumun nisa itu kan kaitannya dengan bab taharah. Bersentuhan kulit antara laki dengan perempuan itu membatalkan wudu. Tapi mazhab yang lain ada yang mengatakan, oh bersentuhan nggak apa-apa selama tidak ada ini apa namanya syahwat, tidak ada nafsu, ya tidak ada ser. Gitu. Kalau ada, ya nggak boleh. Yang ada orang yang nggak bersentuhan aja ngelihat kok berkelebat aja udah ini nafsu. Itu namanya hiper. Ya, orang melihat, gitu. Makanya ada orang yang kemudian ditutup wajahnya. Kenapa? Karena khawatir begitu ada ustaz mau masuk masjid, lihat yang cakep, Allah, bayangin wajahnya. Ada begitu. Ya, ada begitu. Termasuk saya. Makanya saya kalau melihat yang cakep, saya nunduk aja dah, bayangin istri aja. Makanya itu kalau punya istri jangan diampurin. Ya. Udah kalau Anda nih lihat cewek cakep, Anda cepat-cepat pulang. Nggak apa-apa lagi tali izin aja. Ya daripada dosa. Ngebayangin ustadznya gue kayak yang kelihatannya cakep kemarin. Jadi dosa kan. Udah cepet aja izin. Makanya kalau lagi berjamaah tuh imam jangan panjang-panjang tuh bacaan doa. Sama bacaan surat. Saya lagi berjamaah, belum tuntas, ya kan? Keburu azan. Nah ini udah mandi dulu, ternyata mindo lagi. Ini yang belum nikah, ini 17 tahun ke atas. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya belum masuk ke inti karena ini kan pertemuan pertama ya. Iya begitu. Jadi inti dalam yang akan kita bahas adalah saya ngambil skup tentang akhlak. Nanti kalau cari guru lagi yang rutin di sini, ada cari yang mengajarkan tentang fikih, ada cari yang mengajarkan tentang rujukan yaitu Al-Quran dan hadis, tafsir hadis. Kemudian ada cari juga tentang akidah. Ya, itu yang paling utama. Nanti setelah itu baru cari tambahan. Apa itu tentang sejarah, ya, tentang yang lainnya. Anda cari. Supaya apa? Ini jamaah cerdas. Dalam beribadah itu jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Kita ini beriman pun harus cerdas. Sehingga kita nggak dengar bukan hanya karena tokoh. Tapi cerdas. Contoh kayak begini. Kalau Anda nggak cerdas, kata penceramah yang tokoh, nggak usah belajar. Ilmu itu Allah turunkan. Ya. Sama nggak usah makan, nanti Allah masih kenyang. Bisa nggak gitu? Belajar itu adalah ikhtiar, usaha, dan ikhtiarnya wajib. Makanan yang sudah disediakan, ada air minum di depan saya. Ini kalau saya nggak berikhtiar dengan mengambil tangan, kemudian mendekatkan ke mulut, kemudian disedot, itu bisa menjadi manfaat. Sama halnya, mohon maaf, masker itu ikhtiar. Masker itu ikhtiar. Vaksin itu ikhtiar. Kalau ada orang divaksin meninggal, itu takdir. Ya, saya nggak dibayar sama pemerintah. Tapi vaksin itu sudah melakukan riset sebelum. Saya habis vaksin meriang pas seminggu. Ya. Itu udah takut lah, insya Allah. Kalaupun Allah belum takdirkan meninggal, lihat Al-Quran surat Yunus ayat 107. Kalau belum ditakdirkan oleh Allah meninggal, nggak akan meninggal. Walaupun Anda corona sudah 4 kali corona. Ya, nggak corona aja orang Pak lagi ngaji Pak nyender, kagak bangun-bangun. Ya nyender ya. Bahkan nyendernya dekat, paling dekat dengan penceramah. Bahkan kalau nyender
meninggal duluan. Benar Pak. Saya punya kawan namanya Kiai Haji Toto Tasmara, itu senior saya. Ya. Itu meninggalnya lagi mimpin sholat mayat di Palembang. Takbir kedua dia jatuh meninggal dunia. Ada bahkan di berita Pak, bawa itu mayat di mobil ambulan Pak. Mayatnya 2. Dia nabrak pohon, tambah Pak jadi 4. Karena kenek dengan supirnya meninggal juga. Jadi kita nggak ada yang tahu. Meninggal itu urusan Allah. Kita ini di dunia itu ikhtiar Pak. Makanya dalam beragama itu harus cerdas. Jangan hanya sekedar doktrin. Nanti ini ada doktrin. Kalau doktrinnya salah Pak, dan kemudian sudah melekat itu agak susah Pak untuk di brainwash namanya. Dibersihkan dulu tuh. Sekian lama sama halnya tubuh kita ini sudah banyak dengan lemak, harus dibersihkan dulu lemaknya dengan cara apa? Olahraga. Dan itu nggak bisa sehari Pak. Olahraga cuma sehari 2 hari tiba-tiba langsung kempes perut. Mana ada begitu. Ya kan? Maka jangan bohong, jangan tertipu. Misalnya ada orang dapat online minum ini Anda langsung kurus. Mana ada begitu. Saya ikut fitness Pak di rumah. Awalnya ada instrukturnya online fitness gitu. Itu hampir 3 tahun Pak. Itu paling turun cuma hanya 4 kilo. Naik 6 kilo. Nombok Pak. Begitu olahraga Pak, makan jadi lahap. Nah kalau kemudian kita ini membabi buta, kita tidak sadar Pak, tidak dikendalikan, bahaya. Maka kemudian saya kendalikan makan nasi merah. Saya nggak suka Pak dengan minum macam-macam air putih, itu dikendalikan. Apalagi kalau saya diundang kemana-mana. Makanya rata-rata ustadz apalagi yang sering keluyuran malam, tapi ceramah malam mana-mana, rata-rata umurnya nggak lama. Kenapa? Ya bagaimana mau lama Pak? Makannya orang tengah malam udah tidur dia masih ceramah, habis ceramah, kebuli Pak. Iya. Nggak makan, nggak enak. Diundang sama orang, yang nyediainnya aja kurang perasaan. Malam suruh makan, nggak menghormati. Ya kan? Saya pernah juga, ini saya ubah. Saya bilang Pak, saya makan pisang aja, makan buah. Makan buah aja kalau malam udah nggak bagus. Ini wilayah agama yang harus kita pahami juga. Akhirnya kasihan tuh ulama. Kalau ulamanya pada meninggal, Pak, kepada siapa yang belajar?